Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5 semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Bu Dewi di video pembelajaran kali ini. Langsung saja kita simak materi muatan IPA tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 tentang rantai makanan pada ekosistem. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karenanya, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu yang pertama, produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri secara fotosintesis. Contohnya, ada rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen juga dapat mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya, hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Yang termasuk konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivor. Contohnya, rusa, kelinci, dan belalang. Sebagai konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya, ada katak, ular, tikus, dan ayam. Sebagai konsumen puncak adalah kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya, singa, elang, dan harimau. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan elang, dan kemudian elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup dan tercampur dengan tanah membentuk humus. Humus ini sangat dibutuhkan pada tumbuhan terutama rumput dan seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Rantai makanan pada ekosistem laut. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Sebagai konsumen 1 adalah zooplankton. Zooplankton merupakan hewan pemakan fitoplankton. Sebagai konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Sebagai konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan sebagai konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa makan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan. Selanjutnya, agar rantai makanan terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Yang terakhir atau ketiga, ada pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut
menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contohnya, ada cacing tanah, jamur, dan bakteri. Setelah anak-anak belajar hari ini, anak-anak membuat gambar sebuah rantai makanan pada ekosistem sawah lengkap dengan keterangannya. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Bu Dewi tidak lupa mengajak anak-anak hebat kelas 5 untuk selalu semangat belajar, berkarya, dan juga tak lupa selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.